Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 mau memperkenalkan tentang landscape dan proses geomorfologi. Oke, next. Di sini yang pertama ada landscape. Landscape adalah totalitas fitur topografi permukaan di suatu daerah, seperti gunung, lembah, dan dataran. Nah, di sini, eh, bayangin kita melihat sebuah area dari atas, misalnya dari pesawat atau dari puncak gitu, puncak bukit. Nah, semua yang kita lihat itu membentuk permukaan bumi. Nah, itu adalah landscape-nya. Nah, di sini landscape itu dibentuk jadi oleh dua proses utama. Nah, yang pertama itu ada proses orogenik atau tektonik. Nah, ini sering berhubungan dengan pembentukan gunung dan tektonik itu gerakan lempeng. Eh, Aksinya ini adalah proses membangun konstruksional. Nah, tujuannya meninggikan, mengangkat, atau membentuk fitur baru di permukaan bumi. Contohnya ada tabrakan lempeng, membuat pegunungan Himalaya menjulang. Lalu vulkanisme membuat gunung api baru, dan proses ini bekerja dari dalam bumi. Nah, yang kedua ada proses eh, de- denudasi atau erosi. Nah, di sini tuh denudasi itu penghancuran atau penurunan. Contoh erosi oleh air, angin, dan es. Proses dekonstruksional. Nah, denudasi adalah pemangkasan atau penurunan permukaan secara umum dan erosi itu pengikisan. Nah, di sini adalah proses penghancuran atau meratakan destruksional. Lalu di sini ada gunung dan lembah, mountains and valleys. Pegunungan vulkanik, perisai, silt, vulkanus, lereng landai, vikositas, lava rendah. Contohnya Hawaii dan Galapagos. Nah, di sini pegunungan vulkanik, itu komposit, eh, itu tuh lereng curam. Bentuknya itu mengerucut ke tinggi dan curam. Viskositas lava tinggi. Lavanya sangat kental, lalu sehingga tidak bisa mengalir jauh dan menumpuk di sekitar lubang letusan. Lalu ada sering eksplosif, yaitu lava kental sering menjebak gas, menyebabkan letusan yang dahsyat. Lalu di sini ada pegunungan konstruksional. Nah, itu dibangun oleh gerakan kerak bumi. Nah, ini adalah pegunungan yang terbentuk karena gaya-gaya besar di dalam bumi, bukan karena lava. Nah, contohnya itu dibentuk oleh tabrakan lempeng, misalnya pegunungan Alpen atau Himalaya. Lalu di sini ada patahan atau fault. Nah, di sini rekahan di batuan, patahan adalah retakan besar di kerak bumi. Lalu pergerakan relatif. Batuan di satu sisi patah bergerak turun atau naik atau menyamping. Nah, di sini dia relatif terhadap batuan di sisi lainnya. Lalu ada eh, menciptakan lembah patahan atau fault valleys. Eh, Pergerakan yang berulang biasanya menurunkan blok tengah bisa menciptakan lembah yang dalam dan panjang. Siklus geomorfik Davison geomorfologi. Lanskap berkembang melalui tahapan berurutan siklus erosi dari pengangkatan tektonik hingga penurunan denudasi. Muda atau yud, pengangkatan cepat, sungai-sungai berjeram, lembah berbentuk V, atau erosi ke bawah dominan. Kedua, dewasa, metrusiti, pengangkatan melambat, denudasi dominan, lembah melebar, atau erosi lateral dominan. Puncak-puncak mulai terkikis. Tiga adalah tua atau old age. Permukaan hampir datar, hanya menyisakan bukit-bukit sisa yang disebut monadox. Bentuk
akhir adalah penem- peneplain dataran rendah hampir rata. Kecepatan dilunasi. Dilunasi penurunan umum tingkat permukaan tanah benua, terutama melalui erosi dan transportasi sedimen oleh sungai. Yang pertama, laju sedimen. Total sedimen yang dibawa sungai ke laut sekitar 18 miliar ton atau tahun secara global. Tingkat pengikisan sekitar 2 sampai 5 cm per milenium cm atau 1000 tahun. Di sebagian benua Amerika Utara dikikis pada laju sekitar 3 cm atau 1000 tahun. Keseimbangan dinamis laju denudasi diimbangi oleh pengangkatan uplift tektonik. Wilayah yang mengalami pengangkatan cepat, contoh Alpen Andesi, memiliki laju erosi yang sangat tinggi. Selanjutnya ada perkembangan pola saluran sungai atau drainage development. Pengembangan pola saluran sungai dan penangkapan sungai. Yang pertama, daerah baru muncul, newly emergent regions, yaitu di wilayah ini pola saluran sungai seringkali dikendalikan oleh kemiringan permukaan awal dan membentuk pola konsekuen yang mengikuti lereng. Selanjutnya, perkembangan pola sungai, yaitu sungai konsekuen memotong batuan, memungkinkan sungai subsekuen berkembang di zona batuan yang lebih lemah dan sejajar dengan jurus batuan. Selanjutnya, penangkapan sungai atau stream capture, peristiwa di mana erosi yang agresif oleh suatu sungai, yang biasanya sungai subsekuen dengan gradien yang lebih curam, itu memotong aliran sungai lain. Contohnya ada Sungai Potomac di Appalachian Mountain. Bentang alam umum akibat erosi fluvial atau sungai. Itu terjadi di wilayah berdataran tinggi atau semi kering, di mana erosi batuan lunak terjadi lebih cepat daripada batuan keras yang ada di atasnya. Nah, bentuk sisa dataran horizontal atau buttes dan mesas yaitu yang pertama, mesa adalah sisa dataran yang lebih luas dengan lapisan batuan resisten atau keras yang berada di atasnya, melindungi batuan lunak di bawahnya dari erosi. Kedua, butte, yaitu mesa yang tererosi lebih jauh menjadi bentuk puncak yang lebih kecil, contohnya seperti kubus, dengan penampang melintang kecil. Ketiga, cuesta, punggungan tidak simetris pada batuan miring dengan lapisan resisten, yang memiliki lereng landai atau deep slope yang sejajar dengan kemiringan lapisan, dan lereng ini curam atau escarpment di sisi yang berlawanan. Selanjutnya ada hogback. Itu mirip kuesta tetapi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat curam atau vertikal. Ini menghasilkan punggungan yang sempit dan curam pada kedua sisi lereng. Terima kasih, sekian dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.